Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa kembali bertemu di dalam renungan 79. Kita sudah sampai kitab Keluaran pasal 28 dan 29. Kalau kita melihat mengenai pasal 28 itu mengenai pakaian imam, 28, 29 mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Mungkin kalau kita membaca, kita merasa jemu, bosen. Sepertinya kita tidak tahu apa artinya. Dan kita malas untuk membacanya. Tetapi kalau kita mau tekun membaca, mari kita sama-sama tekun membaca kitab Keluaran 28, 29 ini. Dan kalau kita tekun dan sabar membacanya, pasti ada sesuatu pelajaran yang akan kita peroleh, yang bisa kita ambil di dalam pasal-pasal tersebut. Ketika saya membaca pasal 28, saya tertarik dengan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukir nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya, seperti buatan seorang pengasah permata, diukirnya seperti meterai. Demikian harus kau ukir pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililit dengan ikat emas. Harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kepada permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahu menjadi tanda peringatan. Yang ke-12 ini dikatakan bagian yang terakhir. Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahu menjadi tanda peringatan. Kalau kita membaca ayat ini, kita melihat sebagai imam besar, Harun itu kalau masuk ke bait suci, dia harus memakai baju efod. Dan baju efod itu diberi permata krisopras yang di atasnya ditulis nama suku-suku Israel, ada 12. Yang sebelah kiri 6 nama suku Israel, yang sebelah kanan 6 nama suku daripada Israel. Jadi 12 nama suku Israel, bangsa Israel itu setiap kali Harun menghadap ke hadirat Tuhan, masuk ke bait suci, dia pasti membawa nama ke-12 suku bangsa Israel. Harun menghadap Tuhan dengan memikul nama 12 suku Israel, memanjatkan doa kepada Tuhan, mencari jawaban pengampunan dan kasih karunia. Kalau Harun menghadap dia itu selalu berdoa, minta Tuhan mengampuni semua dosa-dosa bangsa Israel, memohon kasih karunia daripada Tuhan dan sebagainya. Setiap kali
menghadap, dia bukan menghadap untuk dirinya sendiri, berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Sebagai imam, dia selalu datang dengan membawa setiap nama daripada 12 suku Israel itu. Bukan kepentingan pribadi atau kepentingan keluarganya, tapi dia menghadap untuk membawa nama suku daripada Israel. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini adalah umat pilihan daripada Allah, dengan memikul nama-nama dari nama-nama orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Apakah kita menjalankan tugas daripada Tuhan itu dengan baik? Setiap kali kalau kita datang kepada Tuhan, kita hanya datang untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengingat kepentingan daripada jemaat, kepentingan daripada orang-orang lain yang seharusnya menjadi beban kita untuk mendoakannya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan penebusan dari Tuhan, mendoakan keluarga, anak-anak, saudara mereka semuanya, mungkin yang belum percaya kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengajak Timotius dan kita untuk memanjatkan doa bagi semua orang. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengajak Timotius untuk berdoa, memanjatkan doa bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dan juga semua orang yang beriman, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami beban, mendoakan jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dan sebagainya. Nah, itu yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Karena itu, setiap kita menghadap, setiap saudara dan saya itu merupakan imam yang selalu datang menghadap kehadirat Tuhan itu dengan membawa nama-nama orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita bukan berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Sebab apa? Kita tahu sebagai imam besar, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita juga sebagai imam besar seperti Harun. Setiap kali kita menghadap kepada Tuhan,
kita mempunyai beban untuk mendoakan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang lemah, yang sakit, yang susah, yang dalam menghadapi masalah. Kita doakan mereka semuanya. Karena itu, setiap kita merupakan imam-imam Tuhan. Kita adalah imam-imam daripada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kalau dengan yakin kita doakan, maka itu besar kuasanya. Mari kita doakan mereka yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup di luar dosa, dan mereka yang tidak percaya, apalagi saudara-saudara seiman kita. Kita doakan mereka yang lemah, yang susah, yang sakit. Sebab apa? Bukan saja Harun sebagai imam besar, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita adalah imam-imam daripada Tuhan. Tema hari ini, apakah kita seorang imam? Apakah Bapak Ibu seorang imam? Jawab pertanyaan ini, apakah kita selalu membawa beban masalah daripada saudara-saudara kita seiman kepada Tuhan, ataukah kita menghadap Tuhan dengan kepentingan kita sendiri? Mari kita sama-sama berdoa dan jawab, apakah kita seorang imam? Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Jadikan kami imam-imam yang senantiasa mempunyai beban tanggungan untuk jemaat-Mu, untuk orang lain yang membutuhkannya. Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia-Mu meninggalkan jemaat-Mu GPDI El Shaddai, melainkan mengalungkan pada leher jemaat GPDI El Shaddai dan dituliskan pada hati jemaat GPDI El Shaddai. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar dan jawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.